Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Helmi Aris dari Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang teori ekonomi. Teori ekonomi itu ada dua, teori ekonomi klasik dan teori ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus pada jumlah penduduk Berikut teori-teorinya. Berikut adalah isi teori dari beberapa ahli ekonomi. 1. Adam Smith 1723 sampai 1790. Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Agar produktivitas tenaga kerja bertambah, pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu. Dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada luas pasar. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatian karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. Jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Sekali pertumbuhan itu mulai, maka ia akan bersifat kumulita, artinya bila ada pasar yang ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. David Ricardo 1772 dan sampai 1823. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan: golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatnya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Golongan tuan tanah, mereka hanya memberikan sewa saja dari golongan kapital atas area tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Dalam teori, di sini teori ekonomi pertumbuhan neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari tiga hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Berikut teori-teorinya. 1. Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkatkan apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat diteruskan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu ditambah setiap tahun. Dari Muhammad Helmi Aris, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.